Salam damai sejahtera. Saya sungguh bersuka cita dan memuji Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam Facebook, bukan Facebook, very fast, Facebook. Ya, dan kita yang hadir di dalam kebaktian ini, saudara kita Michael sana. Yes. Puji Tuhan, nama tidak bertemu sekarang bertemu ya di dalam kebaktian pagi minggu ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang kita kasihi di luar sana yang menonton di dalam Facebook dan kita yang di dalam kebaktian ini, tuan-tuan dan puan-puan dan saudara yang seiman yang kita kasihi, sangat kasihi. Oke, boleh kita pagi ini, saya ada rasa mau mengisytiharkan sesuatu ya kepada semua kita yang di dalam Facebook pun di buku Yesaya pasal Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Oke, boleh kita berdiri bersama? Jadi, ikut apa yang saya kata, kita mau istihad bersama ya pagi ini dengan semangatnya. Oke. Ayat 5 mengata, seorang anak telah dilahirkan bagi kita. Seorang anak laki-laki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut penasihat bijaksana. Allah perkasa. Bapa kekal. Raja damai. Kekuasaannya akan terus bertambah. Pemerintahannya akan sentiasa aman. Dia akan memerintah sebagai ganti Raja Daud. Pemerintahannya akan berdasarkan hukum dan keadilan dari sekarang hingga akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melakukan segala perkara itu. Amin. Amin. Haleluya. Diberkati kita semua. Amin. Oke. So, saya Pastor Miller Likup. 2 minggu kita sudah tidak bertemu. So, kita kembali pagi ini. Ya, di dalam Facebook juga. Ya. So, pagi ini saya mau khotbah. Tajuk khotbah saya pagi ini adalah perjanjian-perjanjian dalam kitab suci ataupun Alkitab ini ya. Perjanjian-perjanjian. Oke. Banyak yang dikatakan Allah di dalam Alkitab ini. Yang dituliskan Allah di dalam Alkitab ini. Janji-janji Allah di dalam kitab ini. Ataupun mukjizat-mukjizat di dalam Alkitab ini adalah literal. Perkataan literal itu penting. Literal. Di dalam BM pun saya rujuk kamus juga perkataan yang sama. Ejaan yang sama. Literal juga. Jadi banyak sekali yang di dalam Alkitab ini adalah literal. Berartinya di dalam bahasa Inggris, kamus Inggris literal mean exact ataupun unimaginative ataupun word for word. Di dalam bahasa BM literal kurang lebih berartinya tepat sekali begitu. Tepat sekali seperti apa yang ditulis. Begitulah dia. Amen. So, pagi ini kita mau belajar sedikit tentang Alkitab. Teologi ya. Theo mean Allah. Logi mean pelajaran. Ya. Oke. So, literal ya. Jadi
kalau saya memberi contoh di dalam Perjanjian Lama, literal, yaitu seperti sebenarnya, tepat seperti apa yang ditulis Allah. Contohnya, Allah mencipta langit dan bumi berapa hari? Dan hari yang ketujuh apa yang dia lakukan? Literal. Amen. Dan begitu juga firman mengatakan di dalam Perjanjian Lama, kita ambil sedikit contohnya, yaitu Allah membentuk manusia dengan tangannya dan kemudian menghembuskan nafas Allah sendiri ke dalam manusia. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adalah literal. Amen. Dan kemudian kita baca pula manusia yang dicipta Allah itu, yang dibentuk Allah itu, siapa namanya? Adam. Dan umur Adam, umurnya sampai berapa tahun kah? 930 tahun. Itu juga literal. Amen. Kalau kita membaca Alkitab dan kita mengatakan itu adalah imagination, bayang-bayang, itu adalah metafora. Kita tidak akan menerima kuasa firman itu. Banyak yang saya baca, kita ambil karena di dalam Alkitab itu mengatakan literal, bila kamu ambil dan kamu lakukannya, kamu melihat literal itu seperti yang ditulis. Begitulah kamu dan saya juga. Amin. Itu iman. So itu sebab Yesus mengatakan, jangan mendengar saja, tetapi lakukannya. Yes, memang ada juga yang di dalam Alkitab ini spiritual, yang rohani, betul? Tetapi kita mau melihat kepada yang literal di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius pasal 1 ayat 18, firman mengata, anak darah itu, kita tahu namanya Maria ya. Dia mengandung karena Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh seorang lelaki. Yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Dia mengandung oleh Roh Kudus. Itu literal. Amin. Yes. Dan kemudian firman Tuhan juga mengatakan, kita membaca ya, Yesus Kristus yang dilahir oleh Maria itu. Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan dia, firman Tuhan mengatakan kebenarannya, dia menderita dan mati untuk dosa manusia. Dan kemudian dia dikubur. Dan setelah 3 hari di dalam perut bumi, dia dibangkit hidup semula dalam tubuh yang mulia. Dan kemudian dia balik ke surga. Sekarang di mana Yesus? Di surga. Itu literal. Tetapi siapa yang di dunia ini, di merata tempat ini, di merata dunia, di merata ciptaan siapa? Siapa yang hadir? Allah yang hadir. Roh Kudus yang hadir. Yesus juga yang hadir. Kita tidak mengerti. Sebab dia Allah. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu dan saya pikir, apa yang kamu dan saya katakan, apa yang kamu dan saya lakukan, Allah di surga tahu segalanya. Such a wonderful truth. Itu kebenaran yang indah sekali bagi kita yang hidup dengan kebenaran, dalam kebenaran. Tetapi bagi mereka yang hidupnya bengkok, yang hasratnya ada sebaliknya, yang tidak baik, mereka gentar. Satu hari nanti, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan tahu Allah yang kita khotbah ini, yang kita beritakan, Yesus Kristus adalah Allah. Satu hari semua lutut berteluk, lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tuhan Allah, untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi kita melihat ini
Yesus sekarang di surga, betul? Dan bila masa sudah saya khotbah, komplit penuhnya tentang pengangkatan. Bila masa Yesus sekarang di surga, tubuh badannya akan turun di surga dan dia landing di atas udara, membawa kamu dan saya dan mengubah tubuh kita menjadi tubuh yang mulia seperti Yesus. Kita diangkat dan dibawa dia ke surga. Itu literal. Amen. Saya tak terbayang. Ya, ada lagu Tuhan, tak terbayang. You can't imagine. But it is literal. Amen. Ya, so banyak yang dilakukan Tuhan ataupun dikatakan Tuhan, ya, janji-janjinya, mujizat-mujizat di dalam Alkitab adalah literal. Ingat itu. Amen. Ya. Dan juga ada yang spiritual. Yang spiritual ini juga di masa depannya akan menjadi literal dan spiritual. Dua-duanya. Literal dan spiritual. Yes. Oke, saya memberi contoh. Apa yang saya katakan, ada yang juga spiritual dan akan datang masa depan menjadi spiritual dan literal. Oke. Contohnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Oke. Firman-Nya mengatakan, kita di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Right? Ciptaan baru itu literal. Tetapi lihat tubuh kamu dan saya masih lama apa? So what is that? Apakah itu? Itu rohani. Itu spiritual. Dan bila ia digenapi, yaitu kedatangan Yesus untuk membawa kita gereja di dalam pengangkatan, rapture, ia akan menjadi literal dan spiritual. Literal dan rohani. Tubuh kita memang digenapi perkataan ciptaan baru itu. Tubuh kita akan menjadi seperti tubuh Yesus dan mulia bila kita bersama dia nanti. Ya. Dan satu lagi contoh di mana yang ditulis Alkitab ini adalah spiritual, adalah rohani, tetapi akan digenapi masa depan. Dia bukan hanya menjadi rohani terus, tetapi literal, yaitu Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3 mengatakan kepada kamu dan saya yang percaya, semua yang percaya pada Yesus Kristus dan taat pada Yesus Kristus, telah, firman Tuhan mengatakan, telah menerima segala berkat. Bukan banyak, bukan sedikit, tetapi segala berkat rohani di dalam surga. Kamu dan saya, gereja Tuhan, telah di dalam Kristus menerima segala berkat rohani di dalam surga. Apa itu? Itu spiritual. Karena kamu dan saya masih di dunia, di bumi kan? So, nanti bila itu digenapi, dia menjadi spiritual, rohani, dan literal. Literal. Kita benar-benar akan menerima segala berkat itu. So, ini janji Tuhan. So, kita melihat, pagi ini kita mau melihat kepada di dalam Alkitab, ya. Di dalam Alkitab ada 7 janji-janji, covenants, dan diadakan Allah dengan manusia. So, apakah covenant itu? Bagus saya memberi covenant itu, yaitu janji-janji ataupun yang ada di dalam Alkitab untuk manusia. Oke? Yaitu perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa. Di mana? Di di Taman Eden kan? Sebelum mereka berdosa. Oke, perjanjian yang kedua adalah perjanjian Allah dengan manusia itu juga, Adam dan Hawa, di tempat yang sama, di Eden. Setelah manusia berdosa. Perjanjian Allah dengan manusia nomor 3 adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Ingat Nuh?
Oke. Dan kemudian nomor 4 adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Nomor 5 adalah perjanjian Allah dengan Musa. Nomor 6 adalah perjanjian Allah dengan Daud. Dibiat. Betul? Nomor 7 adalah perjanjian baru. Yesus mengenapinya. Yesus yang mengenap semua perjanjian Allah yang telah kita yang saya sebut ke-7 itu. Yesus yang mengenapi. Ya. So kita akan melihat beberapa minggu ini kepada perjanjian-perjanjian Allah yang telah kita dengar. Ya, jadi semua nama-nama ini, nama Adam, Hawa, nama Nuh, nama Abraham, nama Musa, nama Daud, semua nama ini adalah permain utama. Ya. Permain utama yang dipilih Allah lah. Allah memilih turunannya. Di mana dia akan mengenapi rencana Allah sendiri yang terindah itu. Dia yang memilih turunan-turunan itu. Dan berjanji kepada setiap turunan itu. Yang akan menggenapi semua rencana Allah. Yang indah sekali. Pada ujungnya. Ya, oke. So, kita kembali kepada perjanjian Allah. Yaitu, di dalam, saya mau membaca daripada 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 and to 22. Sebab Kristus adalah yes dalam bahasa Inggris bagi semua janji Allah. All. Betul? Kristus adalah yes. Ya. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Kristus, kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Kita berdoa di dalam nama Yesus, betul? Di dalam nama Yesus, amin. Sudah berlaku. Haleluya. Sebab dia yaitu Allah, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu, yaitu kita ya. Right. Di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, yang telah memberi kita kuasa, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. So, Yesus, di dalam Yesus, dia memberi kamu dan Roh Kudus di dalam hati kita. Itu adalah tanda miliknya. Itu adalah jaminan bagi semua yang telah dia sedia bagi kita. Apa yang telah disedianya bagi kita? The promises of God. Janji-janji Allah. Di dalam ayat 20 itu tadi. Yes. So di dalam Yesus, yes. So itu sebab penting. Bukan hanya God. Oh, in the name of God. No, in the name of Jesus Christ. Itu penting. Yes. So, kita melihat janji-janji Allah. Dalam bahasa Inggris adalah covenants. Covenant ya. Covenant adalah seperti satu kontrak. Janjilah. Kita pernah mendengar marriage covenant? Siapa pernah kawin sini? Itu perjanjian perkawinan, Mbak. Betul? Jangan mungkir janji. Ini perjanjian ini, perjanjian perkawinan adalah antara dua pihak. Laki dan perempuan. Yang kemudian menjadi suami istri. Tetapi itu kontrak. Seperti kontrak. Yang sedihnya, yaitu antara dua pihak lah. Sedihnya banyak kontrak-kontrak di dunia ini tidak menepati janji. They don't follow the rule.
sains saja. Itu sebab banyak masalah, Pak. Amen. Tetapi Allah membuat kontrak, membuat perjanjian dengan manusia. Luar biasa. Dia mencipta manusia dan dia menjanjikan banyak perjanjiannya dengan manusia. Manusia tidak pernah berjanji dengan Tuhan. Tidak pernah. Allah yang memulakan segalanya. Dan dia syarat-syarat adalah juga Allah. Antara dua pihak, Allah dan kamu dan saya. Allah dan kita. So, untuk apa? Untuk kebaikan manusia. For our good. Amen. Tak payah panjang-panjang saya terangkan lah. Nanti keliru juga saya sendiri ya. Kamu keliru, saya pun keliru. Ya, so no problem. Itu janji. Janji Allah dengan manusia. Untuk kebaikan manusia. Ya, karena dia pencipta kita, Pak. Betul? He's our creator. Dia hanya memberikan yang terbaik untuk manusia. Oke. Jadi ada berapa janji Allah kepada manusia tadi? Ada berapa? Bapak? 7. Ya, 7. Dan ada juga yang mengatakan 8. Ada juga yang mengatakan 5. Tetapi saya melihat ada 7 perjanjian Allah dengan manusia. Oke, tulis nomor 1. Kita boleh membaca di dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Nah, baca sendiri ya. Kejadian pasal 1 dan 2. Yaitu nomor 1 ini adalah perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Di mana? Di bumi ini di mana? Taman Eden. Itu penting. Itu penting. Allah adalah Allah yang spesifik bila dia mencipta manusia yang pertama di dunia yang pertama ini. Di mana kamu dan saya diam sekarang lah. Dia menetapkan manusia itu di Taman Eden. Spesifik. Ya, dia tidak menetapkan Adam dan Hawa di area kawasan Havilah. Ada juga Havilah itu perkataan kawasan Havilah itu di Kejadian pasal 1, di mana kita boleh menemui banyak emas tulin. Jadi kalau kita manusia mencari kawasan untuk didiami, wah emas tulin itu banyak di sana. Mari kita semua diam di sana. Tetapi Allah menetap Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah juga tidak menetap mereka di Kus. Allah juga tidak menetap mereka di Asyur. Semua ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat 10 sehingga 14. Tetapi di Taman Eden. Saya mau membaca ini supaya kita melihat sesuatu kebenaran pagi ini ya, kita belajar. Oke, di dalam Ulangan Deuteronomy, Ulangan pasal 32 ayat 8 tulis ya. Ayat 8. Saya membaca dalam BN. Ketika Yang Maha Tinggi membagi tanah kepada bangsa-bangsa. Tanah di mana? Di bumi inilah. Ketika Allah membagi-bagi tanah kepada bangsa-bangsa, Dia menentukan wilayah tempat tinggal mereka. Siapa menentu? Allah. Siapa membagi bumi Allah ini kepada bangsa-bangsa? Allah. Dan Dia telah menetap dan menentukan wilayah, area, kawasan di mana manusia diam. Kamu dan saya diam di Sarawak. Sarawak tanah airku. Oh salah, dia punya tune. Tidak mengapa. Oke. So, Allah itu sebab kamu dan saya di Sarawak sekarang. Itu adalah wilayah yang di mana Allah tetap membagikan bagi-bagi tanah di dunia ini dan kepada kamu dan saya di Sarawak. Oke, kita membaca lagi, tulis Mazmur 74 ayat 17. Engkau, yaitu Allah, menentukan batas-batas bumi. Dalam satu perkataannya lain, engkau, yaitu Allah, telah melakukan
semua telah, bukan melaku, engkau Allah ya, telah meletakkan semua sempadan bumi. The borders of nation has been set by God himself. Amen. Sempadan bumi. Jadi kamu dan saya telah ditetapkan. Ini contoh ya. Oke. Ditetapkan di Sarawak ini. Jadi sempadan di sebelah sempadan kita di sebelah mana itu? Di sebelah utara kan? North, right? South, ya? Selatan adalah sempadannya di kawasan Indonesia, betul? Dan sempadan di utara adalah Brunei. So, siapa yang menetap sempadan itu? Allah. Supaya kita di Sarawak ini, satu bangsa, telah ditetapnya untuk diam di satu kawasan yang bernama Sarawak. Ada sempadannya. Yes. Oke, kita terus membaca lagi sekali. Dalam Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru. Pasal 17 ayat 26. Acts of the Apostles. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. BM. Daripada seorang manusia. Siapa manusia tuh? Adam. Dia ini beribu-ribu tahun setelah Adam dia ada di bumi ini. Roh Kudus melalui rasul-rasul mengatakan ini, mengingatkan manusia apa yang telah ditetap dan ditentukan Allah dari awal lagi bila dia mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Manusia juga. Ya, daripada seorang manusia yaitu Adam. Dia yaitu Allah menjadikan semua bangsa. Amen. Semua bangsa. Dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Betul? Ya. Sejak permulaan dia yaitu Allah juga menetapkan masa dan tempat mereka boleh hidup. Tempat ataupun daerah mereka boleh diam. Siapa yang menetap? Allah. Bangsa-bangsa. So kita ini contoh ya. Kita yang diam di Sarawak. Jangan pandai-pandai mau mengembangkan dan memindahkan sempadan di antara kita dan Indonesia ataupun di antara kita dan Brunei. Jangan. Karena Allah sudah menentu dan menetapkan sempadannya. The borderline. Yang sedih sekarang. Kenapa peperangan berlaku di seluruh dunia? Manusia memindah, mengembangkan sempadannya kepada negara-negara lain. Dia mau berkuasa. Perang. Gaduh. Oke. Kenapa saya mengatakan ini? Satu kebenaran. Saya tidak terus mau menghabiskan masa dengan sempadan yang sudah dipindah. Ini telah berlaku. Itu sebab banyak kacau bilau. Ini adalah permulaannya. Di mana Adam diletak Allah di Taman Eden. Kebenaran ini juga terus sampai akhirnya nanti. Pada masa depan. Itu sebab firman Tuhan mengata kepada Yesaya, aku telah memberitahu kamu dari dulu, dari zaman purbakala. Dari kejadian. Apa yang akan berlaku pada akhirnya. Masa depan. What is that? Apa? Di Taman Eden. Dia telah meletakkan Adam. Itu ciptaan yang pertama kan? Dan tahukah saudara kenapa kamu dan saya dipanggil di dalam Kristus? Ciptaan baru. 2 Korintus pasal 1 tadi ya. 2 Korintus pasal berapa tadi? Pasal 5 ya. Kamu dan saya dipanggil di dalam Kristus ciptaan baru. Bukannya ciptaan yang pertama itu. Di dalam Eden kita semuanya berdosa. Tetapi yang turun dari surga namanya Yesus. Dia dipanggil Eden yang kedua dan yang terakhir juga. Dia menjadi kita ciptaan baru. A new creation. Tetapi itu literal dan spiritual, rohani.
akan digenapi, dia menjadi rohani dan literal. Dan dia juga akan menetap dan menentu kita pada akhir zaman. Sehingga bumi ini lenyap, langit yang lama ini lenyap. Dan Allah di Wahyu pasal 21-22 mengatakan dia akan mencipta langit dan bumi yang baru. Amen. Dan kemudian dia mengatakan dia akan menurunkan kota Allah itu yang dipanggil Yerusalem dari surga ke bumi ini. Yes. So, siapa yang diletak Yesus nanti itu masa depan? Di kota Yerusalem. Di seluruh bumi ini, tetapi di kota Yerusalem. Siapa? Kita yang telah diciptakan baru. Itu sebab saya berseru dan saya berdoa. Orang yang belum bertobat, masih tinggal di dalam dosanya, adalah ciptaan yang pertama dari Adam. Kalau tidak bertobat dan tidak percaya pada Yesus, dan terus taat pada setia pada Yesus, dia akan masuk neraka. Dia tidak boleh diam di langit dan bumi yang baru itu. Kita akan diam di langit dan bumi yang baru itu, bukan? Amen. Tetapi spesifik Allah telah menyediakan satu tempat untuk kamu dan saya. Seperti dia menyediakan satu tempat di Taman Eden untuk manusia yang pertama. Tempat yang kita akan diam dan tinggal nanti. Namanya Yerusalem yang baru. Amin. Yes. Allah sendiri membentuknya, membinanya. Yerusalem yang baru itu. Yes. Dan semua orang yang lama tidak dapat di sana. Semua yang baru akan berada di sana. Kamu tahu berapa besarkah Yerusalem yang baru itu? Kamu boleh baca dan tulis kalau orang yang mau tahu. Supaya kamu boleh mengajar orang. Yerusalem yang baru itu, di bumi yang baru, adalah 2.200 kilometer panjangnya. Dan lebarnya 2.000 kilometer lebarnya. Sama kan? Dan tingginya pula 2.200 kilometer. Jadi 4 persegi kota Yerusalem itu sangat-sangat besar. Cukup untuk kita. Cukup untuk mention ataupun astana-astana di sana. Pernah melihat bulan full moon is bulan purnama. Betul? Purnama. Bulan purnama. Bulat kan? Bulan purnama itu. Purnama ya. Full moon. Ya. Besar itulah Yerusalem yang baru. Sangat besar. Kalau bulan itu 4 segi, besar itu. Ingat, Yerusalem yang baru. Kamu bagi tahu orang, kamu lihat tuh bulan, besar itulah Yerusalem yang baru. Dan saya pasti saya akan berada di sana. Nama saya sudah di sana. Amin. Luar biasa. So oke. Perjanjian yang pertama diadakan Allah dengan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden ya. Apa yang dijanji Allah di sana? Allah berjanji ya. Allah berjanji dan juga memberi tanggung jawab kepada kedua-dua manusia itu, Adam dan Hawa. Apa itu? Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah. Betul? Beranak cuculah supaya manusia bertambah. Amen. Itu sebab kita tadi sudah membaca bangsa-bangsa banyak pakai bangsa Allah telah tetapkan wilayah tempat mereka diam dan dia buatkan sempadan supaya kita tidak merebut negara lain, supaya kita diam di sempadan di mana dia telah letakkan kita. Dan di sini Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, dia janji Adam, beranak cuculah kamu dan bertambah, memenuhi seluruh dunia ini. Untuk apa? Bukan untuk kejahatan, salah itu. Untuk kebaikan. Walaupun tidak sama wilayah, pelbagai bangsa manusia di bumi ini. Tujuan
janji asal Allah supaya kita rukun bersama, so that there be unity. I'm preaching the gospel now, amen. Saya memberitakan Injil, ini berita baik. Allah mau manusia yang diciptanya mengadakan rukun bersama, unity. Dalam Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, betapa indahnya dan baiknya kalau saudara, brothers and sisters, ya, abang adik, rukun dan diam bersama. Yes, literal. Itu sebab bila kita bertobat, percaya pada Yesus, kita rukun bersama. Tidak kira apa orang, kadang-kadang kita salah silap perkataan, kita meluka hati satu sama lain, betul? Itu tidak menghalang kita rukun bersama. Kita akan terus rukun bersama. Kenapa? Kita adalah satu tubuh, walaupun kita ramai. Oke? Jadi, bukan hanya pertama saja untuk kebaikan. So, itu sebab bila kita kenal Yesus, kita tidak ada musuh. Amen. Siapa musuh kita sebenarnya? Setan. Setan yang menguasa orang yang boleh dikuasanya. Yang berdosa untuk kejahatan. Tapi kita dikuasai oleh Allah yang mencipta, yang baik. Allah yang begitu kind, good, indah, mengasihi, menyembuh, membebas, menjaga, memelihara kita. Ya. Dan Allah menambah dan mengatakan kepada Eden di Taman Eden itu, yaitu apa dia kata? Menguasa bumi. Kuasalah bumi. Dalam satu perkataan yang lain, merentah bumi. Perintah, rule the earth. Adam adalah raja yang pertama di muka bumi. Rule the earth. Dan itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Sampai sekarang. Itu sebab manusia sekarang mau menguasa. Masing-masing mau berkuasa kan? Ini dia kebenarannya. Sudah dikatakan Allah kepada Adam, kuasakan bumi. Rule the earth. Kamu perintah. Kamu menjadi perintah dunia ini. Raja dunia ini. So karena dosa, kita manusia sudah dicemari dosa. Yang baik itu sudah dicemari. Semua mau berkuasa. Bagaimana kita dengan mengeraskan, memaksa orang di kuasa kita. Kalau tidak, perang. Ya. Tetapi kebenaran Allah ini tidak berubah. Tahukah saudara, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10 ya. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10. Di dalam Yesus dan Yesus telah, itu nubuat yang diberi Yesus pagi tadi. Yesus telah menjadikan kamu dan saya sebagai raja-raja. Semuanya raja-raja. Ada raja-raja di sini? Dia dipanggil raja-raja. Walaupun perempuan, dia juga panggil raja. Bukan queen. Tidak ada queen. Dan imam-imam bagi Allah. Untuk kemuliaan dia. Bilakah itu digenapi? Bila Yesus bersama dengan kita turun dari surga ke bumi ini. Bila Yesus merintah sebagai raja atas segala raja. 1000 tahun di bumi yang sama. Kita memerintah bersama dia. Dalam tubuh yang baru. Oh, I'm looking forward to this. Malaikat tak payah escort kita. Kita mau pergi ke Filipina, pergi ke Indonesia. Sudah berada di sana. Kita memerintah manusia yang tubuhnya masih lama. 1000 tahun. Luar biasa. Masih. So, sekarang pun. Semua Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang taat setia kepada Yesus adalah raja-raja. Adalah imam-imam juga. So, no problem. Kamu panggil saya raja. Amen. Tetapi belum literal kan? Masih rohani. Satu hari lagi nanti orang akan sujud. Manusia biasa sujud.
Oke. So apalagi yang dikatakan Allah kepada manusia dalam janjinya yang pertama itu, yaitu Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan daripada pokok yang memberi pengetahuan kebaikan dan pengetahuan kejahatan. Karena waktu kamu Adam dan Hawa makan dari pokok itu, kamu akan mati. Tetapi mereka makan juga. Mereka kena tipu dan digoda oleh ular tua, kan? Ular tua itu di dalam Taman Eden tuh, setan. So itu sebab kita semua mati. Mati dalam tubuh ini, kan? Tidak ada seorang pun boleh mengatakan saya tidak mau mati. Akhirnya Kobos juga, kata Bedayu, kan? Parai. Ada seorang kawan saya dulu, dia mengatakan, nuan kak pahai. Ya berjaku Iban bagus dia. Nadai bisinya anang bakanya nuan. Lagi kita kian sama-sama nuan aku kak. Tetapi perkataan parai dia bilang pahai. Seperti Iban yang di kawasan lainnya tidak mengapa itu. So luar biasa. Sorry. Ya. So itu sebab di dunia ini manusia jatuh dalam dosa, mati semua. Mereka makan daripada itu Adam ya dan Hawa, daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat. Di dunia sekarang juga campur aduk, ada yang baik, ada yang jahat, kan? Ya. So di dalam firman Tuhan mengatakan Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan kita sekarang hidup di dalam hari-hari yang terakhir, di mana kehidupan semua dunia ini, we are living in a perilous time, dangerous time, dalam zaman yang bahaya, karena dosa. Yes, tetapi akan dipulihkan. So, kita mau melihat kepada janji yang kedua ya. Tidak mau banyak yang boleh kita lihat di sana. Oke, janji yang pertama tadi janji Allah dengan Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Dan janji yang kedua juga adalah janji Allah dengan Adam dan Hawa setelah mereka berdosa. Tadi sebelum mereka berdosa ya. Setelah mereka berdosa, apa yang berlaku? Oke, kamu boleh tulis. Janji itu adalah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya memberi ringkas saja, bukan detail ya. Janji Allah kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Janji Allah dengan manusia yang kedua ini, yaitu kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sehingga 21 itu apa yang berlaku? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kena tipu setan, kan? Alright? Jadi Allah sekarang mengatakan sesuatu kepada setan yang ular tua itu. Ya. Apa kata Allah? Allah mengatakan, kamu akan merayap atas perutmu seumurmu dan kamu makan debu. Tahukah saudara, mula-mula setan berdiri seperti manusia. Ular itu berdiri. Ular itu, setan yang merasuki ular itu. Ular memiliki kaki. 2 atau 4, saya tidak tahu. Setelah dia menipu dan menggoda Adam dan Hawa, setan dikutuk Allah. Dan mengatakan, sekarang kamu akan merayap atas perut kamu. Tidak ada binatang merayap atas perut. Kecuali ini binatang di atas bumi, di atas tanah. Kecuali ular. Tetapi ular itu sebenarnya dirasuki setan. Oke. Jadi Allah mengatakan kepada setan itu, kamu akan menggigit tumit turunan perempuan ini. Siapa nama istri Adam itu? Hawa.
Gigit tumit. Itu sebab manusia kena gigit ular di tumit kan? Selalu ya. Tetapi turunan perempuan ini, yaitu turunan Hawa ini, akan meremuk kepalamu. Untuk ringkas. Itu adalah janji Allah kepada manusia. Yang akan dilaksana, digenapi nun beribu-ribu tahun setelahnya. Bila masa Yesus berada di bumi ini. Firman itu adalah tentang Yesus Kristus mati untuk dosa manusia di atas salib. Di atas salib itulah Yesus meremuk kepala setan. Firman Tuhan mengatakan di dalam dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, di atas salib itulah Yesus menghapuskan pekerjaan setan. Nomor 1. Dan juga di dalam Ibrani pasal 4, saya pikir ya, Ibrani pasal 4 ayat 12 saya pikir. Tidak ada di sini ya, tidak apa. Ibrani pasal 4 ayat 12, boleh cari sana kalau saya silap. Firman Tuhan mengatakan, di atas salib itu juga Yesus mati, bukan hanya untuk dosa kita, untuk kutuk-kutuk kita, untuk penyakit kita, tetapi untuk menghapuskan setan. Amin. Betul? Itu sebab kita nyanyikan di dalam Yesus, kita adalah lebih dari pemenang. You are more than conqueror. Betul? Amen. Jadi setan tidak boleh menyentuh kamu dan saya. Itu dalam surat Yohanes juga. Karena kita, itu sebab pentingnya untuk hidup seperti dijanjikan Tuhan kepada kamu dan saya. Hidup seperti kehendaknya. Bukan suka-suka kamu. Mau datang gereja, ada mood datang. Tidak ada mood, kamu gaduh dengan orang. Kamu pergi sana naik klub itu, saya tidak tahu itu apa. Dan mabuk-mabuk di sana. Itu bukan kehidupan yang dijanji Tuhan untuk kamu dan saya. Ya. So, Yesus telah menghapuskan setan di atas salib. Menghapuskan pekerjaannya. So, kamu bertanya kepada saya. Jadi setan sudah mati kah? Tidak. Dia boleh mati kah? Tidak. Karena setan, sebelum dia menjadi setan, dia adalah malaikat terang, namanya Lucifer. Semua malaikat-malaikat di sorga adalah malaikat terang. Sehingga Lucifer jatuh dalam dosa. Dan 1/3 daripada malaikat-malaikat mengikut dia. Dan Allah dari sorga melempar dia keluar dari sorga. Dia ada bumi. Itu sebab bila Adam di dalam Eden itu, setan sudah di sana. Sesuatu yang berlaku sebelum itu. Pernah baca, Kejadian. Apa yang dikatakan Kejadian pasal 1 ayat 1 apa? Seluruh bumi gelap gulita kan? Chaos. Huru hara. Sudah dicipta, Bang. Tetapi kenapa menjadi huru hara? So, saya tidak mau mengatakan itu kebenaran. Mungkin kebenaran. Tetapi Tuhan tidak memberitahu kamu dan saya. Apa Tuhan tidak memberitahu kamu dan saya? Saya tidak mau mengajar. Tetapi saya boleh sangka. Sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu sebab Kejadian pasal 1 mengatakan. Bumi kalam kabut. Kenapa dia kalam kabut? Setan memberontak di surga. Ada generasi, ada itu tamadun, ya. Civilization yang beribu-ribu tahun sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu sebab saintis mengatakan, bumi ini ada yang mengatakan, sudah berjuta tahun. Tetapi kamu Kristen mengatakan hanya 6.000 tahun. Kita tidak mau berdebat. Tapi Tuhan mau apa yang kita tahu, itu yang penting di dalam hidup kamu dan saya sekarang. Amen. So, kita kembali lagi.
Setan tidak boleh mati karena dia adalah roh. Roh itu Allah mencipta dia roh. Saya mau tanya, kamu dan saya boleh mati kan? Mati tubuh. Tetapi kamu dan saya pun tidak boleh mati. Kenapa? Kamu dan saya adalah roh. Allah mencipta roh. Tidak boleh mati. Itu sebab bila Adam jatuh dalam dosa, Allah sudah membuat plan, rencana untuk keselamatan bangsa-bangsa yang berdosa. Yaitu menunjuk kepada Yesus. Awal-awal lagi Kejadian pasal 3 itu. Ya, adalah Yesus mati di atas salib. Oke, itu sebab kalau manusia yang berdosa tidak bertobat, menolak Yesus, dia terus hidup dalam dosa. Bila dia mati, tubuh dia juga mati, roh dia tidak mati, tetapi roh dia tidak boleh datang ke surga. Karena dia tidak percaya pada Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Tidak seorang boleh datang ke surga tanpa Yesus, tanpa melalui dia. So sebelum terlambat, saya berdoa dan saya berseru orang yang mendengar, bertobat, senang saja, mau tidak. Yes, senang. Tanya saudara kita di sini, saudari kita di sini, saya mau ikut Yesus, bagaimana? Beritahu mereka bagaimana, lah senang. Ada hati, boleh dapat. Ya, so Yesus mati untuk dosa. So jangan main-main. Bukan Yesus mengata, oh kamu orang Kristen, adakah kamu benar Kristen? Banyak orang nama saja Kristen tetapi tidak benar. Itu sebab banyak manusia di luar sana keliru. Oh kalau gereja macam itu, saya tidak mau menjadi Kristen. Kenapa? Tidak menyinari kesaksian yang kudus. Amen. So, di dalam Taman Eden itu setelah manusia berdosa, Allah juga mengatakan kepada perempuan itu kan, perempuan itu, karena kamu dan suami kamu makan daripada pokok buah yang saya larang, kamu sekarang perempuan itu, sebab kita pura-pura. Ya, perempuan sekarang bila dia hamil, bila dia mau melahirkan anak, ada sakit, melahir dalam kesakitan. Pada mulanya tidak sakit, tetapi setelah berdosa begitu. Dan kemudian Allah juga mengatakan kepada Adam kan, Adam, karena kamu makan yang saya larang, sekarang kamu tahu apa? Kamu datang dari debu tanah. Adam, lihat, tanah pun aku kutuk, kata Allah. Tanah dikutuk. Seluruh bumi ini dikutuk. Sebenarnya seluruh makhluk, yaitu all creation, ya, seluruh ciptaan Allah. Sekarang di Roma pasal 8, boleh baca di sana, saya lupa berapa ayatnya, di Roma pasal 8 mengatakan seluruh ciptaan Allah mengeluh. Mourning. Orang yang mengeluh karena sesuatu yang tidak baik ada di atasnya, di dalamnya. Betul? Sesuatu yang menyebabkannya mengeluh yang tidak baik. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 8 itu seluruh ciptaan Allah mengeluh, termasuk dunia, bumi, laut, yang di langit, bulan, bintang, matahari. Kenapa mengeluh? Karena semuanya dicipta Allah hidup, batu-batu itu pun hidup. Amen. Jadi seluruh ciptaan Allah mengeluh, menanti, menunggu apa? Menunggu siapa? Menunggu penyataan anak-anak Allah. Itu pengharapan mereka. Menunggu penyataan anak-anak Allah. Waiting for the revelation of the sons and daughters of God. To be fulfilled, digenapi. Jadi kamu dan saya sekarang adalah anak-anak Allah, tetapi belum digenapi. Tetapi satu hari nanti akan digenapi, di mana kamu dan saya, tubuh kita diubah seperti tubuh Yesus yang mulia. Good news. Ini yang ditunggu oleh seluruh alam semesta yang terkutuk. Bila kita dinyata
sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya seperti Yesus, begitu juga seperti kita. Bilakah itu berlaku? Bila kita memerintah bersama Yesus di bumi yang sama 1000 tahun. Seluruh alam, seluruh creation, ciptaan Allah menunggu saat itu. Wah, ini bila saya membaca, wow, begitu hebatnya manusia dicipta Allah. Human being is apa kata Inggris, is a masterpiece of God. Yang terbaik yang pernah dicipta Allah. Amen. So, jadi apa yang berlaku kemudian kalau kita membaca Kejadian pasal 3 itu, dan akhirnya Allah menyembelih seekor binatang. Dan dia ambil kulit binatang itu. Dan dia ganti apa yang Adam dan Hawa tempek kepada diri mereka daripada daun ara, betul? From the olive tree. Karena mereka malu, so mereka pakai daun ara itu, lindung diri mereka. Malu sudah. Tetapi sekarang Allah bukakan fig tree itu, fig leaf itu, daun ara itu, dan Allah menyembelih seekor binatang, dan dia ambil dia kulit binatang itu, dia pakai ke dalam di tubuh Adam dan Hawa. Itu adalah nobat juga yang menunjuk apa yang Allah akan laku melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di atas salib. Anak Yesus itu juga dipanggil domba Allah yang disembelih. Dan firman Tuhan mengata di dalam Roma ataupun Ibrani, saya lupa di mana, tanpa darah tiada pengampunan dosa. So itu sebab darah anak domba Allah satu kali saja dan selama-lamanya, tidak pernah mengorbankan binatang-binatang lagi. Karena domba Allah namanya Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya karena besar kasih Allah kepada semua manusia yang berdosa. Dia yang menanggung. Siapa yang menanggung? Yesus yang menanggung segala dosa manusia di dalam dirinya. Segala kutuk, segala kejahatan ditanggung, dan dia menghapuskan setan dan pekerjaan setan di atas salib itu. Semua sudah selesai, dia kata. Tidak payah lakukan apa-apa lagi. Tidak payah lakukan perbuatan baik supaya kita menjadi baik, boleh pergi ke surga. Tidak boleh. Yesus telah melakukannya sekali dan selama-lamanya di atas salib itu untuk menghapuskan dosa kita. So, jalan kembali untuk berdamai dengan Allah, untuk bersama Allah lagi, dan kita akan terus diam di Yerusalem yang baru itu adalah Yesus Kristus. Bertobat dan percaya kepada Yesus. Aku mengakui Tuhan, aku seorang yang berdosa. Katakan kepada dia, apa yang dosa kamu ingat? Dosa ini, dosa itu. Aku berdosa. Aku mengakui. Engkau yang juru selamat yang aku tunggu sekarang. Aku percaya Yesus. Dengan mulut kita mengakui. Aku percaya pada Yesus. Engkau mati supaya aku diampun dari dosaku. Ampuni dosaku. Telah diampun. Aku percaya. Amen. Pada saat itu nama kamu di surga. Senang? Dan terus ikut dialah. Yes. Jadi kita melihat di sini. Di dalam Kejadian pasal 3 itu adalah pertama kali Allah berjanji kepada manusia untuk keselamatan manusia. Yes, berartinya berdamai balik dengan Allah lah. Betul? Semua dosa, orang berdosa bermusuh dengan Allah. Dulu kita orang berdosa. Sekarang kita orang benar. Dulu kita musuh Allah. Sekarang kita di pihak Allah. Amen. Jadi keselamatan berartinya juga berdamai balik kepada Allah melalui Yesus. Jadi tidak ada perbuatan baik, tidak ada solusi ataupun resolusi dari dunia ini
Ya, boleh mendamaikan manusia dengan Allah ataupun dengan manusia sesama manusia. Tidak ada. Yes. Hanya Yesus Kristus mendamaikan manusia. Kenapa? Karena dia adalah Raja Damai. He's the Prince of Peace. Kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus. Amin. Haleluya. Yes. Kita bertemu lagi minggu depan. Yes. Amen. Thank you.